Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rudi Satrio Wibowo dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 5. Di sini saya akan laksanakan ujian praktek sejarah Indonesia, yaitu tentang pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Pembahasan yang pertama, peran diplomat RI dalam sidang PBB yang terdiri dari Sultan Syahir, Agus Salim, Labertius, Nikodemus Palar, dan yang terakhir yaitu Sumitro Djoko Hadikusumo. Yang kedua, peran PBB dalam memperjuangkan kedaulatan RI. Yang pertama, KTN, Komisi 3 Negara. Yang kedua, UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Sultan Syahir. Pada bulan Agustus 1947, Sultan Syahir menghadiri sidang PBB di Lake Success, Amerika Serikat. Pada sidang PBB tersebut, Syahir berpendapat dengan Menteri Luar Negeri Belanda, yaitu E.N. van Cleve. Menteri Luar Negeri Belanda tersebut menyebutkan bahwa Republik Belanda seperti mikrofon radio. Sultan Syahir membalas dengan mengatakan bahwa Indonesia sudah memiliki kelengkapan negara yang sah, seperti pemerintahan, wilayah, dan tentara. Yang kedua yaitu Agus Salim. Peran Agus Salim dimulai saat menjadi delegasi pendahuluan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1945 untuk membahas konflik Indonesia-Belanda. Dalam perundingan tersebut, Belanda menegaskan bahwa Indonesia masih menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Pernyataan tersebut dibantah oleh Agus Salim yang menganggap Belanda telah kalah dari Jepang pada tahun 1947. Pada bulan April 1947, Agus Salim ditunjuk memimpin misi diplomatik Indonesia untuk mengunjungi negara-negara Islam di Timur Tengah. Berkat hal tersebut, Indonesia mendapat pengakuan kemerdekaan dari Mesir, Suriah, Irak, Afghanistan, dan Arab Saudi. Pada bulan Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB di New York membuat agenda membahas AMB 1, agresi militer Belanda 1. Masalah tersebut ditanggapi dingin dunia. Namun, berkat kepiawaian Agus Salim, pandangan negara barat dapat berubah dan bersimpati kepada Indonesia. Yang ketiga adalah Labertius Nikodemus Palar. Kiprah Labertius Nikodemus Palar dimulai ketika ditugasi menjadi diplomat bersama Sudarsono dan A.A. Maramis. Ketiganya pernah ditunjuk mendirikan pemerintahan pengasingan di India. Labertius Nikodemus Palar ditunjuk menjadi juru bicara pada sidang Dewan Keamanan PBB saat agresi militer Belanda II. Labertius Nikodemus Palar terus membujuk PBB untuk mengeluarkan resolusi untuk gencatan senjata. Yang keempat ada Sumitro Djoko Hadikusumo. Keterlibatan Sumitro Djoko Hadikusumo dimulai ketika menghadiri sidang PBB Lake Success bersama Sultan Syahir, Agus Salim, Charles Tambu, dan Sujatmoko. Ia berjuang untuk mendapat perhatian PBB. Dalam sidang DKPBB mengeluarkan resolusi untuk mengajak menghentikan tembak-menembak. Sumitro menjelaskan satu-satunya cara menyelesaikan masalah adalah dengan membentuk komisi pelaksanaan resolusi DKPBB. Selanjutnya, pembahasan peran PBB melalui Komisi 3 Negara dan peran PBB melalui UNCI. Komisi 3 Negara. Pada tanggal 1 Agustus 1947, DKPBB membentuk Komisi Jasa Baik, Committee of Office, yang dikenal sebagai Komite 3 Negara (KTN). KTN terbentuk sebagai akibat dari agresi militer 1. KTN berhasil menghantarkan pihak Indonesia ke meja perundingan Renville. KTN memiliki anggota, diantaranya Australia dipilih Indonesia dan diwakili oleh Richard Gibril. Belgia dipilih Belanda dan diwakili oleh Paul van Zeeland.
Amerika Serikat dipilih oleh Australia dan Belgia sebagai pihak netral. Amerika diwakili oleh Frank Graham. Selanjutnya, sejarah pendirian UNCI. Pendirian UNCI tidak terlepas dari organisasi KTN. Pada tanggal 24 Januari 1949, DKPBB menggelar sidang untuk membahas agresi militer Belanda II. Hasilnya, pada tanggal 28 Januari 1949, PBB mengeluarkan poin-poin resolusi untuk mendamaikan Indonesia Belanda. Di antaranya, penghentian operasi militer. Yang kedua, pembahasan tak bersyarat semua tahanan politik Indonesia yang ditahan Belanda. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta. Yang keempat, mempercepat pembahasan perundingan Renville. Yang kelima, mengganti KTN dengan UNCI. Tugas dari UNCI yaitu terdiri dari mengawasi perundingan KMP, mengadakan sidang pendahuluan yang diketuai oleh Merle Coran, wakil dari AS, berhasil membawa Indonesia Belanda ke dalam rundingan Romroyen, mengundang delegasi Indonesia dan Belanda untuk memulai pembicaraan. Pernyataan Indonesia dan Belanda dalam UNCI. Pernyataan delegasi Indonesia dalam perundingan Romroyen. Yang pertama, pengembalian Soekarno-Hatta ke Yogyakarta. Yang kedua, kesediaan penghentian tembak-menembak. Yang ketiga, kesediaan mengikuti KMP setelah pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta. Yang keempat, bersedia bekerja sama dalam memulihkan perdamaian dan tertib hukum. Pernyataan delegasi Belanda dalam perundingan Romroyen. Yang pertama, menyetujui kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang kedua, pemerintahan Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948. Yang ketiga, menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat (RIS). Yang keempat, konferensi meja bundar KMP akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Manfaat Indonesia menjadi anggota PBB. Yang pertama, PBB berjasa menyelesaikan pengembalian Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia dengan pengirim misi UNTEA, Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, PBB banyak memberikan bantuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya melalui organisasi khusus, yaitu seperti IMF, IBRD, UNESCO, dan WHO. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.